Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmatnya yang sangat banyak yang mana terus diberikan kepada kita, yang pada malam hari ini juga merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat hadir di majelis ilmu, belajar, mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang semoga dengan sebab hal itu Allah mudahkan urusan kita, Allah mudahkan jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala atas tuntutan menuntut ilmu kita pada malam hari ini. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan pembahasan kita dalam tema fikih menggunakan kitab Al-Wajiz karya Syekh Abdul Azim, yang kita masih berada di Kitabul Buyu', ya, bab tentang jual beli, yang pada pertemuan yang lalu kita masih di pembahasan tentang riba, ya, bab tentang riba. Terakhir seingat saya kita membahas tentang 7 dosa besar, ya, yang salah satunya ada riba di dalamnya. Maka kita lanjutkan. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala di halaman 670 untuk kitab terjemahannya. An Jabirin qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mu'kilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba, kemudian wakilnya riba, kemudian penulisnya riba, kemudian saksi-saksinya riba, saksi-saksinya transaksi riba ketika dilaksanakan, dan beliau bersabda, hum sawa, mereka semua sama. Hadis riwayat Muslim. Maka melanjutkan pembahasan yang lalu, riba itu dosanya sangat-sangat besar. Ya, riba dosanya sangat-sangat besar. Bahkan disebutkan di sini tidak hanya yang transaksi riba. Kalau ada wakilnya dari transaksi riba tersebut, wakilnya pun juga mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau ada tukang tulisnya, sekretarisnya misalkan, baik itu tulis tangan ataupun tulis komputer, dia juga terkena laknat yang sama. Padahal bukan dia yang transaksi, dia hanya membantu saja. Bahkan saksinya, saksi adanya transaksi riba itu juga mendapatkan laknat yang sama, ya, laknat yang sama. Mereka semua sama. Maka apa laknat ini apa? Ya, kata para ulama, laknat itu at-tardu wal ib'adu an rahmatillah. Laknat itu dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan laknat ini bukan hal yang sepele, ya. Rahmat Allah ini salah satu hal yang memasukkan kita ke surga, itu rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, lan yudkhila ahadukumul jannata amalahu. Tidak akan kalian itu memasuk surga karena amalan kalian. Ternyata bukan karena amalan kita masuk surga, ya. Kemudian sahabat nanya, wala anta ya Rasulullah, wala ana. Dan engkau juga ya Rasulullah, engkau masuk surga bukan karena amalanmu, bukan karena amalanku. Kemudian Rasul melanjutkan, illa ayyataghammadani Allahu bi rahmatih. Jadi saya masuk surga itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dimasukkan oleh Allah ke surga itu bukan karena amalan kita, tapi karena Allah, rahmat Allah memasukkan kita ke dalam surga. Dan rahmat ini, kalau manusia itu tidak mendapat rahmat itu tidak tahu akan seperti apa sengsaranya.
Di dalam hadis yang lain disebutkan, Allah itu punya 100 rahmat. Pasti lebih, cuman disebutkan 100 rahmat. Satu rahmat itu diturunkan ke bumi dari zaman awal bumi sampai nanti kiamat, itu cukup satu rahmat saja bisa meliputi bumi. Semua kebaikan-kebaikan, kemudahan-kemudahan itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat kepada hewan, binatang, tumbuhan. 99-nya di mana? Nanti di surga. Bayangkan. Semua kebahagiaan kita di dunia dan semua rahmat Allah Subhanahu wa taala itu ternyata cuma satu di dunia. 99-nya nanti di surga. Lah kalau kita tidak dapat rahmat Allah, kita nggak tahu akan seperti apa. Ya, kita nggak tahu akan seperti apa. Dan kalau sudah dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala itu kita nggak tahu seperti apa hidupnya. Ya. Tidak teratur, tidak mendapatkan kemudahan, atau bahkan selalu dimudahkan untuk melakukan hal buruk biar nanti kita dikekal di neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan ini laknat bagi yang melakukan transaksi riba. Ya, jadi kita hati-hati terus. Hati-hati. Jangan meremehkan laknat. Kalau hadis Nabi Muhammad SAW, Allah melaknat, jangan remehkan sama sekali. Jangan remehkan sama sekali. Ya, berbahaya. Kemudian kita lanjutkan an Ibnu Mas'udin qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-riba 73 baban. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, riba itu punya 73 pintu. Aisaruha, pintu yang paling ringan dosanya itu mithla an yankihar rajulu ummahu, itu seperti seorang anak yang menyetubuhi ibunya. Hadis riwayat di Jami' Shaghir Mustadrak Hakim. Dosa paling ringan dari riba itu setara dengan dosa seorang anak menyetubuhi ibunya. Itu sudah pertama sangat-sangat dosa, kedua itu sudah di luar etika. Itu sudah di luar etika, ya, di luar etika. Makanya kalau kita lihat orang yang bertransaksi riba, itu pertama dia sudah dosa besar dan sudah hilang akalnya. Fitrah di dalam dirinya untuk risih dengan keburukan itu sudah hilang. Itu penting. Itu berbahaya. Ya. Kita di dunia ini kalau Allah masih kasih rasa risih dalam melakukan dosa, itu bersyukur. Berarti Allah masih memberikan kita fitrahnya. Sholat, sudah waktunya sholat, ada kesibukan, ternyata kita belum kunjung melakukan sholat, hatinya tidak tenang. Bersyukur Allah masih kasih rasa itu. Kita melakukan dosa yang lain misalkan. Ngambil barang orang tanpa izin. Tidak tenang terus hatinya. Bersyukur berarti Allah masih inginkan kebaikan untuk kita. Ya. Tapi kalau sudah hilang rasa risih untuk dosa itu, maka kita sudah akan lebih jauh terjerumus ke dalam dosa Allah Subhanahu wa taala, ke dalam kemaksiatan. Dan ini berbahaya. Ya. Dosa riba ini, orang kalau sudah tenggelam di dalam riba, itu dia akan tamak terus menerus. Karena orang yang rata-rata yang bertransaksi riba, karena dia pengen dunia. Dia pengen dunia terus menerus. Kurang terus. Ya. Padahal orang muslim itu harusnya dia mempunyai sifat qanaah. Ya. Dia mempunyai sifat qanaah. Dia tidak tamak. Ya. Seorang muslim, sebagaimana di hadis Nabi Muhammad SAW, apa sih standar seorang muslim atau manusia itu dianggap dia sudah cukup, itu apa sih? Ya. Ada 3. Ya. Sebagaimana yang disabdakan Nabi Muhammad SAW, Nabi mengatakan, man asbaha minkum aminan fi sirbihi. Barang siapa yang bangun di pagi hari, dia aman. Aman, dia merasa aman. Tidak sedang kenapa-napa. Aman di dalam rumahnya, pertama. Mu'afan fi jasadihi. Badannya sehat. Indahu qutu yaumihi, dia punya makanan untuk hari itu. Bangun dalam kondisi aman, rumahnya, lingkungannya. Bangun dalam kondisi badannya sehat. Bangun dalam kondisi hari itu dia tenang, ada makanan yang bisa dia makan hari itu. Faka'annama hizat lahud dunya, maka seolah-olah dia tuh sudah memiliki dunia dan seisinya. Itu standarnya orang muslim, ya. Lah kalau ternyata kita mengaku muslim tapi kita tamak, ya, dikejar terus kurang terus. Ini kita bukan seorang muslim namanya.
Ya, bukan seorang muslim. Bahkan di hadis lain Nabi Muhammad SAW mengatakan orang kafir itu makan di 7 usus. Sedangkan orang muslim makan di 1 usus saja. Ulama berbeda pendapat maksudnya usus apa. Intinya orang kafir itu kalau mengejar mengkonsumsi sesuatu itu kurang terus. Oh segini masih kurang, segini masih kurang. Haus. Maka kita jangan heran kalau mungkin orang kafir atau orang non muslim kaya. Mereka tidak gampang untuk puas. Tapi masalah itu bukan hal yang positif. Dia tidak gampang puas untuk urusan dunia. Ya. Kalau seorang muslim ternyata tidak gampang puas urusan dunia, perlu diperhatikan. Harusnya seorang muslim itu tidak gampang puasnya urusan akhirat. Ya, urusan akhirat. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, "Man kanatil akhiratu hammahu." Barang siapa yang akhirat itu jadi prioritasnya, ya. Ja'alallahu ginahu fi qalbih. Allah jadikan kekayaan itu ada di hati dia, qanaah. Ya. Wa jama'alahu syamlahu. Allah kumpulkan urusan-urusannya dimudahkan. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia akan mendatangi dia dengan hina. Dunia yang ngejar dia. Sebaliknya wa man kanatid dunya hammahu, dan siapa yang dunia itu jadi prioritasnya. Jadi tujuannya terus-menerus. Semua hal tujuan intinya dunia, maka dikatakan Nabi Muhammad SAW mengatakan ja'alallahu faqrahu baina ainaihi. Allah jadikan kemiskinan tuh di depan matanya. Wa farraqa alaihi syamlahu, diluluh lantakan urusannya, tidak teratur. Ya. Berantakan. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu, dan tidak akan dia dapat dari bagian dunia kecuali yang sudah Allah takdirkan saja. Jadi kita seorang muslim, kita sudah punya hal yang cukup untuk keluarga kita, sudah cukup. Ya, sudah cukup. Orang yang terus merasa kurang, aduh ini masih kurang, oh, ini masih bisa lebih lagi, ini masih kurang. Tanpa ada sebab yang kuat, hanya karena tamak saja. Itu tuh orang, kenapa mereka seperti itu? Karena mereka menganggap mereka hidup selamanya. Coba kalau mereka dikasih tahu, kamu hidup cuma sampai besok saja. Dia tidak akan mengejar ketamakan tersebut. Dia sudah cukup, saya sudah cukup, sehari ini saya bisa makan, saya akan fokus ibadah. Atau saya melaksanakan kewajiban-kewajiban saya, yang normal-normal saja. Maka kita ajarkan anak-anak kita, saudara kita, istri kita, suami kita untuk qanaah saja. Maksudnya kalau itu perlu, ya nggak apa-apa, silakan diperjuangkan. Kalau ternyata tidak perlu-perlu banget, ya jangan dikejar terus. Jangan sampai keluarga kita itu terbiasa ngelihat flexingnya orang di luar sana, ya. Nanti akhirnya di kepalanya tuh batas kesuksesan adalah dengan punya ini, punya itu. Ya. Orang muslim prioritas akhirnya akhirat, ya. Bukan berarti tidak mengejar dunia, tidak. Ya. Dunia dilakukan sesuai untuk kebutuhannya. Dan setiap kebutuhan orang beda-beda. Ya. Maka dijadikan tuh, diajarkan anak-anak kita untuk jangan, nak kamu sekolah, kuliah, nanti biar kerja. Dapat uang, bisa hidup. Perkataan itu tidak salah, tapi jangan jadikan itu motivasi pertama. Kasih tahu terus, nah kita di dunia ini ibadah, kita belajar biar kita nggak bodoh, biar kita punya edukasi, biar kita tidak gampang ikut-ikutan orang, biar kita tidak ikut-ikutan ngambil air di kubangan jalan yang lagi viral tuh Pak. Jalan amblos, terus airnya ada khasiatnya. Terus banyak yang ngambilin. Kalau kita kayak gitu tuh jangan heran, Pak. Maka jangan heran kalau nanti pas Dajjal keluar. Kalau Dajjal keluar, diiming-iming Dajjal kok mau-mau saja ya. Kita sudah lihat jelas bagaimana minimnya ilmu menyesatkan orang. Kita kasih tahu anak-anak kita, kamu di dunia bertakwa kepada Allah, beribadah. Kita nanti tempat kita bukan di sini, itu. Nanti setelah itu baru di dunia sambil jalan, oh kamu ini jurusan ini, biar kamu bisa bekerja prospeknya. Itu nomor 2, bukan berarti itu tidak dibahas. Nomor 1 tetap kita seorang muslim di sini nak.
kita ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita jadikan itu, jangan kurang terus. Karena kalau kurang-kurang terus, ya, itu bukan kebiasaan orang muslim, dan itu biasanya kalau orang yang sudah terjerumus ke dalam sebuah transaksi riba, dia akan terus-menerus kurang. Ya. Dan dosanya kita lihat, subhanallah. Seperti menyetubuhi ibu sendiri. Sudah haram, tidak etis, sudah tidak waras. Kita lanjut, an Abdullah bin Handalah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol dirhamu riba ya'kuluhu ar-rajul wa huwa ya'lam ashaddu min sittatin wa thalathina zaniyah. Nabi SAW bersabda, 1 dirham uang riba yang dimakan seseorang padahal dia tahu dosanya lebih berat daripada 36 pelacur. Coba kita ngelihat satu wanita pelacur saja, atau pokok orang yang suka di dunia malam yang dalam tanda kutip lah. Itu saja kita ngelihatnya sudah dalam tanda kutip jijik lah. Wong kayak gitu kok. Padahal yang riba itu lebih parah lagi. Tapi tidak terlihat menjijikkan. Pakaiannya bagus-bagus. Rapi-rapi, padahal lebih parah. Ya, padahal lebih parah. Maka Imam Malik rahimahullah mengatakan, saya tidak menemukan di Al-Quran dosa yang paling parah dari riba. Tentu kita tidak membahas syirik ya. Syirik itu sudah kedzaliman dosa tertinggi. Maksudnya dosa yang lain selain syirik, tidak ada saya temukan lebih parah, lebih menjijikkan dari riba. Kita lihat dari dalil-dalilnya, subhanallah. Lebih berat dosanya dari 36 pelacur. Satu saja sudah kita nggak tahu betapa besar dosanya itu. Ini 36. Ya, naudzubillah min zalik. Kemudian an Ibnu Mas'udin an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma ahadun aktsara min riba illa kana akibatu amrihi ila qillah. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tak seorang pun memperbanyak harta kekayaannya dari hasil riba melainkan pasti akibat akhirnya ia jatuh miskin. Kalau ini mungkin bapak-bapak, ibu-ibu bisa cek sendiri dengan lingkungannya ya. Ya mungkin kita tahu dia sering bertransaksi riba. Kita lihat bagaimana kehidupannya. Apakah mudah-mudah terus? Apakah foya-foya terus? Kalau foya-foya terus, lihat apakah anaknya benar semua? Apakah urusan keluarganya benar semua? Ya. Kalau ternyata itu orangnya transaksi riba terus, aman-aman semua, anaknya baik-baik semua, ya sudah, itu di dunia. Dilihat nanti bagaimana akhir hidupnya. Ya. Maka kita jaga terus diri kita, jangan sampai kita tergoda dengan transaksi riba. Jangan sampai kita tergoda dengan transaksi riba, apapun itu. Riba sekecil apapun itu. Maka bagaimana cara tahunya biar tidak terjerumus? Kita belajar. Yang setelah ini insya Allah akan kita bahas. Apa itu klasifikasi dari riba itu, apa-apa saja riba itu. Baik, kita masuk ke klasifikasi riba. Riba, kata mu'alif, ada 2 macam, yaitu riba nasi'ah dan riba fadl. Sebelumnya Pak, yang dimaksud mu'alif riba cuma 2 macam, ini riba dalam jual beli. Kalau secara umum, riba, kata para ulama, dibagi menjadi 3. Ini tidak ada di buku. Ya. Riba secara universal, umum, terbagi menjadi 3. Pertama, riba dain, riba utang. Kedua, riba bai'. Riba bai' itu yang ini. Kemudian yang ketiga, riba syafa'ah namanya. Riba syafa'ah. Nah, riba dain itu apa? Riba dain itu riba utang piutang. Riba qard. Modelnya ada 3 macam. Ini model riba pertama, riba dain, riba utang piutang. Ada 3 model. Model pertama itu model yang umum lah. Saya minjemin kamu 5 juta, kamu kembaliinnya dalam 1 tahun 7 juta. Padahal minjem 5, kembali 7 dalam setahun. Maka ulama sepakat ini haram. Ya haram, jelas. Karena apa? Utang piutang atau ngutang, orang ngutang itu di atas landasan saling tolong menolong. Orang minjemin utang, ngutangin, itu di atas landasan tolong menolong, bukan di atas landasan transaksi jual beli. Maka kita
5 juta ya dikembalikannya 5 juta juga. Kalau ada yang bilang, loh kan 5 juta 2 tahun lagi beda dengan 5 juta sekarang. Makanya itu dalam utang piutang, akadnya itu di atas ta'awun. Orang yang punya uang ini nolong yang butuh uang. Nah kalau riba kan tidak, nolong tapi mencekik. 5 juta balikinnya 10 juta. Cicil 2 tahun misalkan. Nah, ini contoh riba dain yang pertama. Model pertama. Yang model kedua, kasih pinjam 5 juta. Dalam setahun balikin jadi 10 juta, anggap. Ternyata setelah 1 tahun, dia, aduh saya belum bisa ternyata. Saya nggak bisa, 10 juta belum bisa ngelunasin. Saya minta tambahan waktu 1 tahun lagi. Oh oke, tak kasih tambah tempo 1 tahun lagi, tapi jadi 15 juta. Nah ini riba model kedua. Model pertama tadi, balikinnya lebih. Model kedua, balikinnya nambah karena temponya nambah. Ini juga ulama sepakat haram. Ya, nggak ada bedanya sama yang pertama. Ya. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga ini ulama berselisih haram apa tidak. Yaitu contoh ada saya misalkan. Saya minjemin 5 juta ke A. Sudah 1 tahun kamu kembaliinnya 5 juta juga. Nah, saya minjemin 5 juta. Silakan balikin setahun 5 juta juga. Oke. Ternyata setelah 6 bulan usahanya dia tiba-tiba untung drastis 300%. Wah, saya sangat-sangat untung ini, Ustaz. Saya nggak harus nunggu 1 tahun untuk bisa ngelunasin 5 juta. Maka dia datang ke ana. Si A datang ke ana, Ustaz. Ini baru 6 bulan. Antum mau saya bayarin, saya tuh lunasin sekarang 4 juta atau tetap nanti 1 tahun tapi 5 juta sesuai dengan akad awal. Maka kalau ana bilang, yes, sekarang aja lah 4 juta, ya sudah, dikembalikan 4 juta. Ah, ini ulama berselisih. Ini halal apa haram? Yang bilang haram kenapa? Ya karena nggak sama. Wong pinjam 5 juta yang baliknya 5 juta lah. Ini ulama yang bilang haram. Kalau ulama yang bilang halal, itu karena si pemberi utang saya itu ridho. Sudah balikin 4 juta aja lah, nggak apa-apa. Ya. Karena kan dari awal juga sudah tidak riba. Dari awal saya kasih 5 juta, kembalinya 5 juta. Ternyata dia ngembaliin lebih cepat, terus dia ngelobi, saya balikin 4 juta, mau nggak? Tapi sekarang, nggak usah nunggu setahun lagi. Ya wes nggak apa-apa. Nah, saya ridho. Saya memberi utang ridho, dia tidak saya syaratin untuk ngelebihin, jadi semua ridho jadi halal. Nah ini ulama berbeda pendapat. Ini untuk yang riba yang pertama, riba utang piutang. Riba kedua yang ini, nanti kita bahas setelah ini. Kita bahas riba ketiga dulu, riba syafa'ah namanya. Nah, ini, riba syafa'ah. Mungkin di antara kita ada yang sudah pernah terjadi di dalamnya. Riba syafa'ah kata Nabi Muhammad SAW, man syafa'a li akhihi syafa'atan, fa'ahdalahu hadiyatan 'alaiha faqabilaha faqad atababan 'aziman min abwabir riba. Barang siapa yang memberi syafaat saudaranya, kemudian saudaranya itu ngasih hadiah ke pemberi syafaat atas yang sudah dia lakukan, kemudian saya menerima, si pemberi syafaat menerima, maka dia sudah melakukan satu bab besar dalam bab riba. Maksudnya gimana? Misalkan saya namanya syafaat, itu biasanya diberikan orang yang punya kuasa. Contoh saja lah langsung. Saya berkuasa atas, misalkan saya di perusahaan, saya orang petinggi di perusahaan. Ada tetangga saya, dia pengen kerja. Terus dia bilang, saya cobalah kalau ada lowongan lah, saya dimudahkan, ditawari. Ini beberapa kali ke sana. Setelah dapat tawaran, ini HRD namamu siapa? Nanti biar tak sampaikan ke HRD orangnya begini. Ternyata dia diterima. Pasti seneng lah orang dibantu kok tetangganya. Maka tetangganya itu ngasih hadiah ke saya. Nah ini hukumnya apa? Nah, sekarang riba syafaat pun terbagi menjadi 3. Syafaat pertama, kalau syafaatnya itu wajib. Contoh, ada orang yang terzolimi dan sangat butuh bantuan. Kita sebagai orang yang punya kedudukan untuk menyelamatkannya, maka kita harus menyelamatkannya sebagai kewajiban seorang muslim menolong yang lain. Kalau dia sudah terselamatkan, dia ngasih kita hadiah, tidak boleh kita terima hadiah. Karena itu kewajiban kita untuk menolongnya.
Nggak boleh kita terima hadiah riba syafaah ini. Riba syafaat. Karena kita sudah memberikan dia syafaat. Ini yang pertama. Kalau syafaat yang kedua, syafaatnya tidak wajib, tapi haram. Contohnya apa? Nyogok agar bisa masuk di suatu tempat kerja. Bukan melalui jalur resmi. Bukan melalui pengecekan kemampuan dia. Jadi ya tidak sesuai prosedur lah. Saya punya kuasa di suatu perusahaan, ternyata, atau saya HRD-nya lah. Saya HRD-nya. Ada orang datang, dia minta kerja, sebenarnya nggak berkompeten, tapi inilah, tak kasih ini. Oke, nggak apa-apa, kau masuk kerja ini. Maka setelah dia masuk kerja, setelah gaji pertama, orang yang sudah saya kasih syafaat berupa sogoan tadi, saya disogok untuk memasukkan dia, ngasih saya hadiah nih mas. Ya, matur suwun lah, sudah buat saya diterima di sini. Maka tidak boleh menerimanya, karena ngasih syafaatnya tidak halal. Masuk ke riba syafaat, maksudnya gitu. Sekarang yang ketiga, kalau syafaatnya mubah. Syafaatnya mubah. Mas, contohnya misalkan, kita di suatu termasuk pengurus di suatu sekolah misalkan. Sekolah di tempat terpencil lah. Atau sekolah lah, sekolah. Terus ada wali santri datang, ternyata anaknya nggak diterima misalkan. Terus dia nego, Afwan Sat, ini anak saya ini anak satu-satunya Sat. Kami datang dari Papua pedalaman misalkan. Kita bertetangga sama KKB misalkan mau. Tidak ada orang Islam di sana, Nasrani semua. Kalau saya nggak terima, saya nggak tahu mau sekolah di mana lagi. Saya lihat ini bagus di sini ada rumah pamannya ya. Pokoknya memberikan semua pertimbangan. Akhirnya dengan pertimbangan tersebut pengurus, ya wes lah. Ini diluluskan saja. Maka dia lulus. Ya. Dengan pertimbangan-pertimbangan yang ada, bukan karena tanpa pertimbangan sama sekali. Walaupun biasanya wali santri datang, yo tiba-tiba ada saja pertimbangannya. Ya. Maka setelah itu dia diterima, terus wali santri itu memberikan hadiah. Karena sudah memberikan syafaat, mempermudah anaknya yang terima. Apakah masuk riba syafaat? Ulama berselisih, boleh atau tidak. Ya. Tapi kesimpulannya sebaiknya tidak usah diterima. Ya. Jadi intinya riba syafaat ini, kalau kita ngasih syafaat ke orang sudah ikhlas saja. Sudah ikhlas saja. Ya. Kalaupun ternyata dia ngasih dan dia maksa, misalkan dia alhamdulillah bersyukur sekali. Dan kita memberikan dia syafaat, bukan kita menyalahi aturan apapun. Dan dia kondisinya saat itu bukan sedang terdolimi yang butuh disyafaatin. Jadi masukannya syafaat mubah maksudnya. Maka kita terima boleh, lebih baik nggak usah terima. Ya. Nah, ini pasti pernah terjadi di sekitar kita. Jadi kalau kita membantu seseorang mendapatkan sesuatu, tapi kita tidak menyelisih prosedur apapun, ya, dan dia ngasih hadiah ke kita tolak saja. Kalaupun ternyata dia maksa misalkan, saat saya taruh di depan rumah, ditaruh terus langsung ngaleh wongi. Sudah terima saja. Tapi sebaiknya tidak usah diterima, ya. Karena itu masuk riba syafaat. Sekarang kita masuk ke yang inti, yang riba kedua tadi. Riba jual beli yang sekarang akan kita bahas di kitab. Riba jual beli ada dua. Riba nasi'ah sama riba fadl. Kita baca. Adapun yang dimaksud riba nasi'ah adalah tambahan yang sudah ditentukan di awal transaksi yang diambil oleh si pemberi pinjaman dari orang yang menerima pinjaman sebagai imbalan dari pelunasan bertempo. Riba model ini diharamkan. Wallah alam, yang saya lihat sepertinya mu'alifnya salah nulis ini. Harusnya riba nasi'ah bukan ini. Karena kalau ini berarti riba dain, riba utang piutang. Ya. Riba nasi'ah yang benar itu apa? Riba nasi'ah yang benar itu tukar dua jenis barang yang berbeda tapi tidak bareng. Contoh, saya punya uang 100.000. Saya butuh pecahan. Oh, jenengan punya 10 ribuan 10. Oh, punya. Oke. Setelah dikeluarin, wah ternyata cuma 10 ribuannya 9. Ya wes, 10 ribuan yang satu lagi nanti tak kasih jam 1 ya. Nanti setelah tak jajanin nanti tak kasih 10 ribunya. Nah, ini riba nasi'ah. Jadi riba nasi'ah itu terlambat ngasih. Ada salah satu pihak yang terlambat ngasih. Ini tidak boleh. Harus satu tempat ngasihnya. Ya. Harus nggak boleh nggak boleh nanti, nggak boleh. Itu riba nasi'ah. Kalau riba fadl, sedangkan yang dimaksud riba fadl adalah tukar menukar barang yang sejenis dengan ada tambahan. Misalnya tukar menukar uang dengan uang atau makanan dengan makanan
yang disertai dengan adanya tambahan. Jadi kalau riba nasi'ah itu terlambat ngasih, kalau riba fadl itu kuantitas yang diberikan berbeda padahal barangnya sama. Contohnya barter emas 1 kilo, kakean gue 1 kilo. 1 gram 24 karat dibarter sama emas 1 gram 19 karat. Ada 19 karat Pak ya? Saya nggak tahu soalnya. Boleh tidak? Tidak boleh. Loh, kan nggak sama. Ya, oh nggak, salah. Barter emas 1 gram 24 karat sama 1,5 gram 19 karat. Satunya 1 gram, 1,5 gram. Yang 1 gram 24 karat, yang 1,5 gram 19 karat. Ini apakah boleh? Tidak boleh. Kalau yang ini loh, kan gramnya beda ya, dia harus karatnya beda, dia harus ngasih gram lebih banyak. Tidak boleh. Karena emas termasuk komoditi ribawi. Ya, itu ada dalilnya. Jadi riba fadl itu tidak sama kuantitas barternya, padahal jenisnya sama. Adapun riba nasi'ah terlambat ngasih, tidak satu majelis. Ya, tidak satu majelis. Nah sekarang kita bahas komoditi. Apakah ini berlaku di semua saat misalkan saya punya sepeda Polygon ditukar sama sepeda apa? Polytron. Sepeda Polygon baru 1 buah ditukar dengan sepeda Ponix lah atau Federal zaman dulu. Federal zaman dulu malah keseng golek biasanya. Satu-satu ini. Atau, oh kamu Federal zaman dulu ya sudah. Federal 1 sama sepeda 1 kecil. Ditukar loh. Nggak sama, nggak boleh. Apakah iya terjadi riba? Tidak. Karena itu bukan barang komoditi ribawi. Komoditi ribawi apa saja? Kita bahas setelah ini. Ya. Riba tidak berlaku kecuali pada 6 jenis barang yang sudah ditegaskan nasnya. Jadi riba yang barternya tidak boleh dengan beberapa ketentuan itu hanya terjadi pada 6. Apa? An Ubadah bin Samit qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Ubadah bin Samit Rasulullah bersabda, "Dzahab bidzahab," emas dengan emas. Komoditi pertama emas. Wal fiddah bil fiddah, perak dengan perak. Wal burru bil burri, gandum halus dengan gandum halus. Wasyair, di sini syair penerjemah nulisnya sejenis gandum, padahal syair ini hitungannya gandum kasar itu loh Pak. Apa sih namanya? Jelai atau barley. Pokoknya itu beda, bukan gandum, dia beda. Ya meskipun mirip. Jelai lah. Kemudian wat tamr, kurma, wal milh, garam. 6. Emas, perak, gandum halus, gandum kasar, kurma, garam. Mithlan bimithlin, harus sama. Sawaan bisawain, plek ketiplek. Yadan biadin tunai, bukan ngutang, tunai. Fa idza ikhtalafat hadhil asnam, tapi kalau jenisnya berbeda, fabi'u kaifa syi'tum, maka jualah sesukamu, idza kana yadan biadin, jika tunai dengan tunai. Sekarang pertanyaannya, apakah cuman 6 komoditas itu saja? Apakah cuman emas, perak, gandum kasar, gandum halus, kurma sama garam saja? Ya, akhirnya para ulama di situ ada perselisihan panjang, akhirnya dibuat rumus. Jadi bukan hanya emas dan perak saja, tapi dibuat dari 6 komoditas ini dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, semua alat yang dijadikan alat tukar, semua barang yang dijadikan alat tukar, maka itu masuk hitungan emas atau perak. Contohnya kalau di kita berarti uang tunai, uang kita, uang kertas. Ya. Kemudian yang kedua, semua makanan yang bisa ditimbang atau ditakar. Bisa ditimbang berat kilonya atau ditakar literan. Maka itu masuk ke komoditas ribawi. Ya. Contohnya, orang tukar 1 kilogram garam ya, sama 2 kilogram garam yang belum jadi, yang belum dikasih yodium ya. Ya, begitulah.
1 kilogram garam sama 2 kilogram garam. 2 kilogram garam. Apakah boleh ditukar? Tidak boleh. Karena dia sama-sama alat yang sama, dia barang yang sama. Dia barang yang sama, jenisnya sama. Kita buat kaidah umum yang gampang saja. Yang pertama, kalau jenisnya sama, sebabnya sama. Sebab itu apa? Sebab tadi cuma 2. Sebab pertama adalah itu alat tukar, kedua makanan yang ditimbang atau ditakar. Ya. Sebab ribawi 2. Barang itu adalah uang atau alat tukar saat itu sama makanan yang bisa ditimbang atau ditakar. Ini jenis ya, ini sebab. Oke. Sekarang kalau jenis barangnya sama, sebabnya sama, maka harus pas kuantitasnya dan harus saat itu juga. Ya dan biadin. Contohnya. Saat mau tukar 1 gram emas, maka harus dengan 1 gram emas. Meskipun beda karatnya. Pertanyaannya sekarang. 1 gram emas dibarter sama 1 atau 2 gram perak. Boleh apa enggak? 1 gram emas barter sama 2 gram perak. Boleh apa enggak? Boleh. Ini masuk ke kaidah kedua. Kaidah kedua itu jenis barangnya beda, tapi ilah atau sebabnya sama. Pertama, jenis beda, emas sama perak beda. Ilahnya sama, emas sama perak sama-sama alat tukar. Maka kalau ini terjadi, boleh kuantitasnya beda, tapi tetap harus ya dan biadin, tunai saat itu juga. Jadi kalau jenisnya beda, tapi dia dalam satu sebab yang sama, maka boleh beda. Contohnya 1 gram emas dibarter dengan 2 gram perak. 2 gram perak. Sekarang pertanyaan selanjutnya. 1 gram emas dibarter sama 3 gram besi. Boleh apa enggak? 1 gram emas sama 3 gram besi. Boleh tidak? Boleh. Kita cek. Apakah emas sama besi jenisnya sama? Beda. Oke, sekarang kita cek sebabnya, ilahnya. Apakah emas sama besi sama-sama punya sebab yang sama? Ya enggak. Emas alat tukar, besi bukan alat tukar. Kalau ini terjadi, maka itu masuk ke kaidah ketiga. Kaidah ketiga, jenis beda, sebab beda, maka boleh lebih dan bayarnya boleh kredit. Jadi saya ulang lagi ya. Kaidahnya 3. 1, jenisnya sama, sebabnya sama, maka kuantitasnya harus sama, harus saat itu juga dikasih tunai. Ini kaidah pertama. Kaidah kedua, jenisnya beda, tapi sebabnya sama. Maka transaksinya gimana? Boleh kuantitasnya berbeda, tapi tetap harus tunai. Nggak boleh ada yang baru ngasih besoknya, nggak boleh. Kaidah ketiga, jenisnya beda, sebabnya beda. Maka ini gimana? Karep mau ngasihnya kuantitasnya sangat berbeda, mau ngasih sekarang sama yang satunya ngasih besok, boleh. Jadi 3 kaidah utama. Ini kaidah utama. Kalau sudah paham ini, nanti semua tinggal dipraktekkan saja. Gampang. Contoh sekarang. 1 kilogram beras ditukar sama 3 kilogram perak. Boleh tidak? 1 kilogram beras barter sama 3 kilogram perak. Boleh tidak? Kita cek dulu. Beras sama perak apakah sama jenisnya? Beda. Sudah pasti. Cek yang kedua, ilahnya, sebabnya. Beras ini apa, Pak? Makanan? Makanan. Bisa ditimbang? Bisa.
Perak. Apakah perak makanan? Bukan. Perak alat tukar. Nah, berarti ini satunya alat tukar, satunya makanan yang ditimbang. Berarti dia sudah dua jenis yang berbeda dan ilahnya juga berbeda. Berarti pakai kaidah keberapa? Kaidah ketiga, yo sak-sae monggo. Mau beda kuantitasnya jauh, bayarnya nggak saat itu juga bisa. Tukarnya nggak saat itu juga bisa. Contoh yang lain. 1 liter susu. 1 liter susu ditukar dengan 1 kilogram daging kambing. 1 liter susu sapi ya. 1 liter susu sapi ditukar dengan 1 kilogram daging kambing. Boleh apa tidak? Kita cek dulu. Daging kambing makanan? Makanan. Bisa ditimbang? Bisa. Oke. Susu makanan? Makanan. Bisa ditimbang, ditakar? Bisa. Berarti sama-sama sebabnya. Sekarang kita lihat jenisnya. Beda apa tidak jenisnya ini? Ya beda. Satunya produksi sapi, susu, satunya daging. Maka ini masuk kaidah kedua. Jenisnya beda, tapi sebabnya sama. Sama-sama makanan yang bisa ditakar atau ditimbang. Maka transaksinya boleh beda ukuran, tapi tetap harus tunai. Jadi nggak apa-apa mau 1 liter susu diganti 1 kilogram daging kambing, boleh. Mau ditukarnya 5 kilogram daging kambing juga boleh. Tapi harus saat itu barternya terjadi. Tidak boleh susunya baru dikasih besoknya, tidak boleh. Akan terjadi riba nanti. Ya. Jadi intinya itu, kaidahnya itu. Jenisnya sama, sebabnya sama, harus pas, harus saat itu juga. Jenisnya beda, sebabnya sama, boleh beda, tapi harus saat itu juga. Yang paling gampang yang terakhir, jenisnya beda, sebabnya beda, yaitu terserah. Mau ditukarnya sangat-sangat jomplang, ataupun mau bayarnya besok, enggak masalah. Nah ini kenapa jarang terjadi di tempat kita? Karena kan kita sudah enggak pakai barter lagi, Pak. Kita barternya sudah barter duit sekarang. Duit diganti 3 kilogram sapi, duit diganti 1 liter susu. Lah, duit ini kan alat tukar. Mau dia ditukar dengan seluruh berbagai macam makanan, dia tetap jenis yang berbeda dan ilah yang berbeda. Makanya boleh ngutang. Boleh ngutang dan boleh beda. Enggak harus 1.000 uang harus ditukar dengan 1.000 kilogram, enggak harus. Jadi jenisnya beda, ilahnya beda. Nah, ini sekarang pertanyaan terakhir. Terakhir ini. Sudah isya ya? Terakhir. 1 kilogram telur ditukar dengan 1 atau 3 kilogram bawang. Boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Boleh. Ya. Karena bawang itu makanan dan bisa ditakar, telur juga makanan dan bisa ditakar juga. Jadi transaksinya boleh lebih tapi harus tunai. Tapi sebenarnya khusus telur itu boleh tidak tunai. Meskipun dia makanan yang ditakar. Kenapa? Karena telur itu di Indonesia pakai kilogram, pakai berat apa pakai butir? Telur. Pakai kilo kan ya? Kalau di Arab, telur itu pakai butir belinya. Jadi, karena telur ini tidak pakai kilo, maka dia tidak masuk komoditi ribawi. Maka bebas. Anggaplah mau tukar telur sama berambang, oke 3 kilo berambang, 1 kilogram telur. Tapi berambangnya besok, nggak apa-apa. Karena telur tidak masuk komoditas ribawi. Loh, kok malah patokannya ke Arab bukan ke Indo?
Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan al-mikyalu ala mikyali ahlil Madinah wal waznu ala wazni ahli Makkah. Kalau urusan takaran liter itu pakai di kota Madinah. Tapi kalau urusan berat timbangan pakai orang Mekah. Jadi kita harus menyesuaikan ke zaman Nabi dulu. Kalau zaman Nabi dulu ternyata ditimbang, berarti kita timbang juga di sini hitungannya. Contoh yang lain semangka. Semangka di kita timbang nopo buah, Pak? Timbang, meskipun beli sak buah tapi buahnya ditimbang. Kalau di Saudi timbang apa beli sak buah? Ya, sebuah. Jadi intinya itu ditimbang atau tidak itu kembali ke ahlu Madinah sama ahlu Makkah. Terus piye? Ya, kita searching nanti. Telur ini apa, buah ini apa. Intinya itu kaidah umum yang berlaku di komoditas riba. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan ulangi lagi biar semakin kuat. Jadi intinya adalah kita berhati-hati dalam transaksi dan kehidupan kita untuk terus-menerus menjaga diri dari transaksi riba. Karena riba dosa besar, sangat berbahaya bagi keluarga dan juga masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari berbagai macam transaksi haram yang masuk ke dalam perut keluarga kita. Nakhtim majlisana bidu'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.